Sebagai bangsa yang hidup di wilayah tropis, limpahan cahaya matahari sejatinya patut kita syukuri. Karena hangatnya sinar matahari menjadi barang mahal bagi masyarakat Rusia. Dalam setahun, masyarakat Rusia hanya dapat merasakan sinar matahari tak lebih dari 3 bulan. Itu pun tak setiap hari. Saat musim dingin, suhu di Rusia bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Kehadiran matahari tentu tak akan dilewatkan siapapun di sini, termasuk masyarakat di kota Kazan. Kazan adalah sebuah kota kecil di Rusia. Tapi kesibukannya tak kalah dengan Moskow dan Saint Petersburg. Usai tenggelam dari glamoritas Moskow dan Peters, Kazan terus berbenah. Di sektor pariwisata, nama Kazan kembali eksis dalam 2 tahun terakhir. Kini, Kazan menjadi kota ketiga yang harus dikunjungi saat berada di Rusia. Titik 0 km kota Kazan ini dibangun sebagai pusat geografis dari kota Kazan sendiri. Di sini dijelaskan mengenai beberapa kota maupun tujuan dari Kazan ke daerah sekitarnya, mulai dari Alaska, Tokyo, bahkan hingga ke Mekah. Jaraknya 3.903 km. Tak terlalu jauhnya Kazan dengan Mekah membuat Islam cepat masuk di tanah beruang merah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah sampai di Kazan. Hingga kini, Islam menjadi agama mayoritas di Kazan. 60% penduduk Kazan memeluk Islam. Angkanya mencapai 700.000 jiwa. Sementara 40% sisanya memeluk Kristen Ortodoks. Meski ada perbedaan, antar pemeluk agama hidup harmonis di Kazan. Sebuah bangunan sebagai tanda kerukunan umat beragama pun dibangun. Tak tanggung-tanggung, Ildar Khanov, sang penggagas, membuat sebuah bangunan dengan 16 simbol agama. Ada Islam, Ortodoks, Katolik, Protestan, Yahudi, dan lainnya. Semua hidup berdampingan dalam satu atap. Sang seniman Ortodoks ini membangun Temple of All Religion menggunakan dana pribadinya. Fungsinya bukanlah untuk tempat ibadah aktif. Misi Ildar Khanov hanya satu. Ia ingin menyampaikan pada dunia bahwa Kazan adalah tempat yang damai di tengah perbedaan yang ada. Hal inilah yang menarik hati Hilman, seorang warga negara Indonesia. Ketertarikan pemuda asal Cianjur dengan Kazan telah ada saat ia menempuh pendidikan sarjana sastra Rusia di Unpad. Di usianya yang ke-26 tahun, kini ia tengah merampukan studi master filologi Rusia. Hilman pula yang akan menemani perjalanan saya di Kazan. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Mas sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih, kotanya hangat seperti di Indonesia. Ya nih, soalnya hari ini udah masuk musim panas gitu. Padahal sebelumnya 2 minggu kemarin masih dingin. Ini seru banget nih, kayaknya lagi mempersiapkan Piala Dunia. Boleh dong diajak jalan-jalan? Boleh. Pertama kita ke Kremlin dulu, Mas. Soalnya di Kremlin Kazan ini beda sama Kremlin yang lain, kota Rusia. Oke, yuk kita berangkat. Setelah bertemu, Hilman langsung mengajak saya ke pusat pemerintahan kota yang berada di Kremlin. Dalam bahasa Rusia, Kremlin berarti benteng pertahanan. Kremlin merupakan simbol ketika sebuah kota di Rusia menjadi pusat pemerintahan. Berdiri di atas bukit, Kremlin Kazan awalnya didirikan untuk melindungi pusat pemerintahan kerajaan Islam Kazan Khanate di abad ke-10.
sebuah kerajaan Islam besar di tanah Rusia. Namun, 6 abad kemudian, Kazan Khanate terpaksa menyerah kepada Kekaisaran Rusia. Seluruh benteng dan bangunan di dalamnya dihancurkan. Hingga kini, Kremlin masih digunakan sebagai pusat pemerintahan Republik Tatarstan. Kremlin Kazan juga menjadi lokasi bagi 2 tempat ibadah, yaitu Gereja Blagoveshchensky dan Masjid Biru Kulsharif, sebuah masjid megah nan elok. Subhanallah, kalau ada yang bilang masjid ini sebagai salah satu tempat terindah di Eropa, sepertinya saya setuju. Sebagai seorang Muslim, Hilman tak pernah meninggalkan kewajibannya untuk bersujud kepada Sang Khalik. Mendekati waktu sholat Jumat, kami pun bergegas menuju Kulsharif, masjid yang letaknya tak jauh dari Menara Soyembika. Terkenal sebagai Masjid Biru, Kulsharif merupakan rumah ibadah utama Muslim Tatars. Inilah simbol perjuangan bangsa Tatars terhadap Kekaisaran Rusia. Subhanallah, memasuki area masjid, saya dibuat terpana dengan keindahannya. Tak salah bila sebagian travelers menobatkan Kulsharif sebagai salah satu masjid terindah di benua Eropa. Kalau ada yang bilang masjid ini salah satu tempat terindah di Eropa, sepertinya saya setuju. Lampu kristal asal Ceko menggantung megah tepat di tengah ruang utama salat. Dindingnya berlapiskan batuan marmer yang didatangkan langsung dari pegunungan Ural. Di langit-langit terpatri 99 asma Allah hasil ukiran seniman terbaik Kazan. Kiswah Ka'bah sebagai hadiah Raja Arab juga tersimpan rapi di dalam masjid. Memasuki waktu salat, jemaah mulai memadati saf yang ada. Masjid Kulsharif mampu menampung sebanyak 2.500 jemaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Bagi Allah, apalah arti besar atau kecilnya sebuah masjid? Yang terpenting adalah umat-umatnya yang senantiasa bersujud sekaligus memakmurkan masjid. Selepas salat, ada sebuah tradisi yang mengingatkan saya akan tanah air. Ya, bersalam-salaman. Dengan berjabat tangan antar sesama muslim, Allah akan mengampuni dosa pada diri keduanya. Subhanallah. Tak hanya saya yang terpesona oleh keindahan Kulsharif.
Setiap harinya, ribuan pengunjung datang ke masjid ini. Lantunan merdu ayat-ayat suci akan menemani jemaah dan pengunjung yang datang 24 jam tanpa henti. Saat dibangun kembali, para pendirinya menginginkan Kul Syarif menjadi tempat ibadah, museum, sekaligus media syiar dakwah. Alhamdulillah, upaya tersebut membuahkan hasil. Setiap minggu, ada saja pengunjung yang mengucap 2 kalimat syahadat setelah menemukan keindahan dalam Islam. Он индонезиец был, и вот Masya apa Allah. kabarmu, baik-baik. Альхамдулиллахи раббил аламин. Да, в среднем, то есть в неделю 3 человека принимают ислам в мечети Кул-Шариф. Это за неделю 3 человека, это очень хорошо. И дело в том, что это не этнические там татары, например, да, испокон веков, которые исповедуют ислам, но именно люди, то есть нации вообще далекие от религии ислам. Но хвала Аллаху, что вот видя красоту ислама, когда они ознакомляются, узнают о религии ислам, у них открывается любовь по отношению к этой религии и способствует, что принятию их ислама. Usai salat Jumat di Kul Syarif, Hilman mengajak saya ke Masjid Rizwan. Lokasinya dekat dengan asrama tempat tinggalnya. Setiap Jumat, pria yang telah menetap selama 2 tahun di Kazan ini rutin menghadiri kajian Islam. Tujuannya satu, untuk meningkatkan keimanan yang ada dalam diri. Kali ini, materinya tentang fikih dalam salat. Saya jadi teringat sabda Rasul yang memerintahkan umatnya agar menuntut ilmu hingga ajal menjemput. Siapa yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu Allah, balasan pahala menantinya. Selama menempuh pendidikan di Kazan, Hilman tinggal di asrama yang disediakan pihak kampus. Tak semua orang bisa masuk. Tapi karena Hilman tahu saya akan berkunjung, ia telah menguruskan izin untuk saya. Dua 12 bangunan untuk tempat tinggal mahasiswa dibangun di tanah seluas 53 hektar. Suasananya yang nyaman dan bersih membuat Universiade menjadi rumah yang nyaman bagi 20.000 mahasiswa mancanegara. Tak heran, asrama ini pun didaulat sebagai asrama mahasiswa terbaik se-Rusia. Untuk tinggal selama 1 tahun, mahasiswa hanya perlu membayar 4.000 rubel atau setara dengan 1 juta rupiah. Так просто вот я предлагаю себе помнить еще раз. Она мне подписала. Ada 11 warga negara Indonesia di Kazan. Semuanya merupakan pelajar. 4 diantaranya tinggal di Universiade.
Nah, ini dia Mas, selamat saya. Kebetulan teman-teman lagi pada masak. Halo, assalamualaikum. Daniel. Wilman, Mas. Bintang. Wilman, Mas Bintang. Ini aku bantuin nggak nih? Oh nggak usah, duduk aja Mas. Jauh dari keluarga membuat Bintang, Daniel, dan Hilman harus mandiri. Meski mayoritas penduduk Kazan adalah Muslim, produk non-halal juga ada di sini. Nah, dengan membuat masakan sendiri, jaminan kehalalannya tentu sudah pasti. Memasak sekaligus menjadi cara mereka untuk mengirit uang saku. Maklum, namanya juga perantau. Tapi fasilitasnya ada apa? Nggak nyampe 300.000 dalam setahun. Kita ya sisanya masih kayak Jadi. Oh, ini dia. Alhamdulillah, senang rasanya saya bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan sebangsa. Ini ngomong-ngomong, kenapa sih pengen kuliah jauh-jauh ke Rusia? Karena saya sejak dulu emang suka banget sama bahasa Rusia begitu. Jadi saya dulu emang bener-bener pengen kuliah di Rusia gitu karena emang saya suka banget sama bahasa Rusia kayak gitu. Kalau Mas Daniel? Kalau buat saya unik ya, apalagi ketika orang Indonesia banyak melihatnya ke negara-negara di Eropa Barat, dan masih belum banyak orang-orang yang tahu tentang negara ini juga di Indonesia. Kalau Mas Bintang gimana? Kalau saya sih orangnya emang suka bahasa, dan saya juga bahasa Rusia adalah salah satu bahasa yang pengen saya pelajari. Jadi atas alasan itu juga saya akhirnya milih kuliah di Rusia. Ini kan ngomonginnya enak-enaknya Rusia punya budaya yang unik, beda sama dari negara-negara Eropa lain. Nah, nggak enaknya apa kuliah di sini? Masalah cuaca aja sih, karena waktu musim dingin itu benar-benar dingin di sini. Bahkan kalau ada anekdot di sini tuh cuma ada 2 musim, dingin dan dingin sekali. Suhunya berapa emang? Saya pernah ngerasain minus 40. Dan itu lagi di jalan raya. Menurut saya yang nggak enaknya adalah puasanya panjang banget Mas. Berapa jam? Itu bisa sampai 19 jam. Hah? Iya, itu panjang banget. Udah gitu puasa bertepatan dengan musim panas gitu. Itu siang hari cuacanya panas banget. Bisa sampai 40 derajat. Begitu. Itu ya bagi saya ya cukup berat lah gitu. Tapi alhamdulillah bisa menjalani dengan baik gitu. Jadi semuanya walaupun ada banyak rintangan, tetaplah harus disyukuri. Ya, betul Mas. Ngomong-ngomong, kangen nggak sama Indonesia? Pasti itu, pasti kangen. Apalagi masakannya itu, Mas, itu yang nggak bisa tahan. Nah, kalau gitu saya punya satu hadiah buat teman-teman semua. Apa tuh Mas? Ah, siapa yang udah nggak makan rendang? Oh, rendang. Ini dia. Nah, ini nih. Ini yang paling Oh, makasih loh Mas. Ini juga ya Mas. Perjalanan singkat ini kembali memberi hikmah bagi saya akan sebuah keyakinan teguh. Meski jauh dari tanah air, meski sempat terkendala bahasa, Hilman memperlihatkan kepada saya bagaimana seorang muslim senantiasa menjaga keimanannya
di negeri orang.